Materi selanjutnya adalah teori belajar dan motivasi. Era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi menurunkan transfer of knowledge atau transformasi, menurunkan perubahan paradigma pendidikan. Pengajaran menjadi pembelajaran behavioristik dan konstruktivis. Pergeseran paradigma proses pendidikan. Pengajaran menjadi pembelajaran, transfer pengetahuan, teacher content, behavior learning theory, dosen sebagai satu-satunya sumber belajar. Menjadi transfer pengetahuan, student content, constructive theory of learning, interaksi siswa dengan dosen dan sumber belajar, pemberdayaan mahasiswa, pengembangan potensi dan kreativitas. Proses pembelajaran, black box atau proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut pelakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Kedua, proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar, teori dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat paradigmik, elektif, predictable, dan perspektif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar, learning resource. Sumber belajar yang dirancang, learning resource by design. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization. Bentuk sumber belajar, pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, orang atau guru atau dosen, instruktur atau siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, dan tokoh karir. Bahan, buku, transformasi, film, media, gambar grafik, relief, candi, arca, komik. Alat, perangkat keras, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng. Pendekatan, metode, teknik, diskusi, seminar, pencerahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, dan talkshow. Keenam, lingkungan, ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, dan kantor. Bentuk motivasi. Motivasi mahasiswa berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen. Cara menumbuhkan motivasi. 1. Memberi angka atau objektivitas. 2. Memberi hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Ketiga, kompetisi untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Keempat, ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa bekerja keras dengan harga dirinya sebagai jaminan. Kelima, memberi pujian. 4. Prinsip motivasi ARCS model. A. Attention atau perhatian, relevance atau relevansi, confidence atau kepercayaan diri, S. Satisfaction atau kepuasan. Attention adalah perhatian timbulnya oleh elemen, yaitu baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Relevansi hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Strategi untuk menunjukkan relevansi kuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, dijelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. 3. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kepercayaan diri, merasa diri mampu atau kompeten. Kedua, Bandura 1977, self-efficacy, keyakinan pribadi bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menjadi syarat keberhasilan. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa, urutan materi dari mudah ke sukar. Kedua, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. 3. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya atau tujuan pembelajaran dan kriteria tes pada awal kuliah. Keempat,
memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa atau adanya kontrak perkuliahan. Kelima, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kepuasan atau satisfaction. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan, dan mahasiswa akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan yang serupa. Kepuasan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa itu sendiri. Strategi untuk meningkatkan kepuasan: gunakan pujian secara verbal dengan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Kedua, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Ketiga, meminta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Keempat, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.